Di sebuah taman salah satu universitas di Indonesia, terlihat dua gadis muda cantik yang tengah fokus pada laptop masing-masing. Tak ada pembicaraan di antara keduanya. Terlihat keduanya sangat serius dalam mengoperasikan laptop masing-masing. Kebisingan yang diciptakan oleh teman-teman mereka yang berlalu lalang seolah hanya dianggap angin lalu oleh keduanya. Hingga beberapa saat kemudian. "Yes! Alhamdulillah beres," ucap gadis yang mengenakan hijab taske yang bernama Nadira. "Alhamdulillah, punyaku juga udah kelar," ucap gadis yang satunya lagi yang mengenakan hijab dusty pink yang bernama Meira. "Coba kamu lihat punyaku, sesuai nggak sama judulnya?" tanya Nadira pada Meira yang baru saja selesai mengerjakan desain cover atau sampul buku permintaan pelanggannya. Meira menengok hasil karya temannya itu. "Perfect nak, cuma kurang terang dikit aja warnanya di bagian sini," jawab Meira. Kemudian Nadira memeriksa kembali dan mencoba melakukan apa yang disarankan Meira. Meira memperhatikan apa yang dilakukan temannya itu dengan seksama. Bener lebih fresh kelihatannya, ucap Nadira senang. "Sini aku baca dulu punyamu," lanjut Nadira. Kemudian Meira menyerahkan laptopnya pada Nadira. Nadira menerimanya dan mulai membaca tulisan Nadira dari awal hingga akhir. Gimana?" tanya Meira. "Udah pas, Mei. Seperti biasa kamu memang selalu pinter bikin pembaca penasaran. Aku aja penasaran kelanjutannya," jawab Nadira, sedangkan Meira yang mendengarnya hanya nyengir. Meira dan Nadira, dua gadis cantik yang bersahabat dari sejak mereka awal masuk kuliah hingga saat ini, mereka sama-sama hampir selesai menyelesaikan pendidikannya. Keduanya dekat berawal dari mereka yang tak sengaja bertemu saat sama-sama sedang menyalurkan hobi mereka di dalam laptop mereka, dan Nadira tak sengaja melihat apa yang dikerjakan Meira. Nadira yang penasaran memberanikan diri mendekat pada Meira sekaligus ingin menawarkan jasanya. Nadira memiliki hobi membuat desain-desain gambar, hingga ia memutuskan untuk membuka jasa membuat sampul buku maupun novel online. Tak sedikit pelanggan yang membutuhkan jasanya, karena Nadira mempromosikan jasanya via online. Sedangkan Meira memiliki hobi menulis. Ia sangat senang menuangkan apa yang ada di pikiran dan yang mengganjal dalam hatinya ke dalam sebuah tulisan, sehingga ia memutuskan untuk mencoba menulis di sebuah aplikasi online, dan keberuntungan berpihak pada Meira. Banyak pembaca yang minat dengan apa yang dituliskan oleh Meira, sehingga karya-karyanya selalu ditunggu oleh para pembacanya. Dan karena hobi mereka berdua yang berkaitan itu, Meira dan Nadira jadi teman dekat, dan persahabatan mereka berlangsung hingga saat ini. Terlebih keduanya ternyata masih satu jurusan. Mereka bukan anak dari kalangan bawah. Mereka berdua kebetulan sama-sama anak dari seorang pemimpin perusahaan, atau biasa disebut dengan CEO, hanya saja nasib mereka dalam mendapatkan perlakuan dari keluarganya tidak sama. Meira Putri Khotijah M. adalah putri bungsu dari pasangan Sony Mahendra dan Dina Arista Mahendra. Meira memiliki kakak laki-laki bernama Raka Mahendra dan seorang kakak perempuan yang hanya selisih 2 tahun dengannya, Reina Putri Mahendra. Keluarga Mahendra merupakan keluarga terpandang, karena mereka memiliki salah satu perusahaan terbesar se-Asia Tenggara. Kehidupan mewah seperti orang kaya pada umumnya sangat terlihat di kediaman Sony Mahendra. Orang-orang sangat menghormati, bahkan sangat segan dengan keluarga Sony Mahendra. Dina Arista Mahendra, istri dari Sony Mahendra, kehidupan sehari-harinya hanya berkumpul dengan teman-teman sosialitanya dan menghabiskan uang suaminya saja. Dan hal itu bukan masalah besar bagi Sony Mahendra selama sang istri masih bisa melayaninya dengan benar. Anak pertama dan kedua Sony dan Dina, yakni Raka dan Reina, Sony fasilitasi dengan barang serba mahal, tentunya barang dengan merek yang terkenal, agar mereka berdua bisa disegani juga oleh orang lain. Tentu saja hal itu membuat Raka dan Reina menjadi pribadi yang egois, sombong dan angkuh, bahkan tidak pernah mau menerima kekalahan. Meski tahu kedua anaknya seperti itu, baik Sony maupun Dina tidak pernah berniat untuk menegur keduanya. Limpahan kasih sayang tetap Sony dan Dina curahkan pada keduanya. Sedangkan anak bungsu Sony yakni Meira, sejak kecil tidak pernah mendapatkan perlakuan yang sama seperti kedua kakaknya, baik dari Sony maupun Dina. Sony dan Dina memperlakukan Meira seperti Meira bukan anak mereka, tapi mereka menuntut Meira untuk berperilaku layaknya keluarga terpandang pada umumnya, dan Meira tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Jika Meira melanggar atau melakukan kesalahan, maka hukuman berat yang akan Meira terima dari Sony ataupun Dina. Padahal selama Meira hidup, sekalipun Meira tidak pernah diikut-sertakan dalam hal apapun oleh Sony dan Dina. Bahkan Sony dan Dina kompak mengakui jika anak mereka hanya Raka dan Reina. Meira awalnya merasa sedih, sakit hati, bahkan merasa berkecil hati karena ia merasa seolah tidak diinginkan oleh orang tuanya. Tapi lambat laun hal itu sudah biasa bagi Meira, terlebih perlakuan keluarganya padanya seolah menganggap dirinya tidak pernah ada. Jika mereka butuh Meira saja, maka mereka baru akan mencari Meira. Dan kini Meira sudah terbiasa. Ia tidak peduli lagi jika ia dianggap anak atau bukan oleh kedua orang tuanya. Meira tumbuh dan besar dengan didikan Boyem, salah satu pelayan sekaligus kepala pelayan yang ada di rumah Sony itu, menjadi pengasuh Meira sejak Meira kecil. Beruntung Sony dan Dina masih mau memberikan kamar pribadi untuk Meira,
meskipun tak semewah seperti milik kedua kakak Maira. Dan berkat didikan Mbok Yem, Maira tumbuh menjadi gadis yang ramah dan ceria. Tawa Maira kecil selalu terdengar setiap hari jika ia sedang bermain dengan para pelayan. Namun keceriaan itu perlahan menghilang semenjak Maira sudah paham akan artinya dibedakan atau diperlakukan tidak adil oleh keluarganya. Maira tidak protes, ia hanya diam melihat kehangatan kedua orang tuanya dan kedua kakaknya tanpa dirinya di tengah-tengah mereka, karena jika ia mendekat mereka pasti akan menyuruhnya untuk menjauh, dan akan selalu seperti itu setiap kali Maira ingin lebih dekat dengan keluarganya. Maira kecil sering menangis di pelukan Mbok Yem karena mendapatkan perlakukan seperti itu oleh keluarganya. Tentu saja sebisa mungkin Mbok Yem menenangkan dan menghibur majikan kecilnya itu, dan selalu mengajarkan untuk tidak boleh membenci kedua orang tuanya serta kedua kakaknya. "Maira!" teriak Dina yang baru saja datang dari bertemu dengan teman-temannya. "Iya Ma, Maira di sini," ucap Maira. "Keluarin dan bawain belanjaan Mama di mobil," titah Dina pada Maira. "Iya Mah," jawab Maira kemudian melakukan apa yang disuruh oleh mamanya. Baru selesai mengerjakan apa yang disuruh sang mama. "Maira, cepat ke sini!" terdengar teriakan Reina dari lantai atas. Maira menghela nafas, namun ia segera menuju kamar sang kakak. "Iya Kak, ada apa?" tanya Maira. "Lihat tuh, aku bingung mau keluar pakai baju yang mana sama teman-teman," jawab Reina dengan suara dibuat manja, tapi wajahnya terlihat sangat menjengkelkan. Wajah Maira berubah menjadi datar, bagaimana tidak baru 20 menit yang lalu Maira diminta membereskan pakaian itu oleh Reina, dan kini sudah Reina buat berantakan lagi. Tanpa banyak komentar lagi Maira langsung membereskan semua pakaian yang keluar dari lemari Reina. "Aku maunya yang warna ini di sebelah sini Mei, yang ini sebelah sini," ucap Reina mengatur Maira. Maira tak menjawab, namun tetap melakukan apa yang dikatakan Reina. Setelah hampir selesai, Reina bersuara kembali. "Mei, kok mataku serasa nggak enak ya lihat kalau ini baju di sebelah sini. Pindahin ke sini deh," ucap Reina dengan tersenyum pada Maira, tapi Maira tahu, sang kakak kini sedang mengerjainya. Lagi-lagi Maira tanpa banyak bertanya melakukan apa yang Reina mau. Bukan tanpa alasan Maira tahu, sang kakak jika sudah seperti ini dan tidak ia turuti pasti akan membuat sebuah drama lagi di rumah mereka, dan nanti akan berakhir dengan Maira yang akan mendapat hukuman dari sang mama. Maira sudah terbiasa, sudah terbiasa dengan perlakuan ini. Yang terpenting orang tuanya masih mau membiayai pendidikannya. Karena hanya itu harapan Maira, ijazahnya akan ia gunakan sebagai bekal ia mencari pekerjaan nanti. Dan ia tidak ingin bergantung lagi pada keluarga yang tidak pernah menganggap keberadaannya. Melihat Maira yang tidak melawan, Reina kesal sendiri, tiba-tiba ia menarik hijab Maira. "Lo nggak ikhlas bantuin gue? Lo keberatan? Hah?" ucap Reina dengan suara lantang. Kepala Maira sampai mendongak karena hijabnya ditarik sangat kuat oleh Reina. "Sesti, lepas Kak," lirih Maira. "Kenapa lo diam aja dari tadi gue suruh-suruh," ucap Reina dengan lantang. "Aku harus gimana? Nurut salah, nggak nurut salah," ucap Maira sambil meringis karena tarikan Reina semakin kuat di kepalanya. Mendengar keributan di kamar putrinya, Dina mendekat. "Ada apa ini?" tanya Dina. Reina langsung melepaskan kepala Maira dengan mendorongnya ke pintu lemari. "Maira Ma, mulai ngelunjak nggak mau bantu aku." "Aduh Reina berbohong. Aku udah bantuin Ma, tapi Kak Reina tiba-tiba marah nggak jelas," ucap Maira. Sudah kamu selesaikan aja dulu Mai, baru kamu boleh keluar," ucap Dina final. Kemudian Dina berlalu dari hadapan kedua anaknya itu. "Makanya jangan macam-macam sama gue," ucap Reina seraya menoyor kepala adiknya itu dan berlalu dari kamarnya. Selalu seperti itu, semua perlakuan Reina pada Maira akan selalu dibenarkan oleh Dina, tanpa memikirkan perasaan Maira, yang juga ingin dibela dan dilindungi oleh orang tuanya. Namun hal itu tidak pernah terjadi dalam hidup Maira hingga saat ini. Bab kedua. Keesokan harinya, keluarga Sony Mahendra termasuk Maira sedang sarapan bersama sebelum memulai aktivitas masing-masing. "Pak, nanti Pak Bayu jadi jam berapa ngajak kita ketemuan?" tanya Dina pada suaminya. "Barusan ditelepon bilangnya sore Ma, kalian siap-siap aja," jawab Sony. "Reina, Raka nggak ada perubahan waktu, pakaian kalian bentar lagi diantar atau mau kalian jemput aja? Yang penting pastikan kalian gak telat, jangan buat papa malu, kalian pahamkan apa yang harus kalian lakukan?" ucap Dina pada anak pertama dan keduanya. Dina berharap salah satu dari anaknya bisa memikat salah satu dari anak Pak Bayu. Karena Pak Bayu memiliki kekayaan yang tak jauh berbeda dari kekayaan Sony Mahendra, sehingga Dina berpikir jika mereka memiliki hubungan lebih dari sekedar rekan bisnis, kekuatan mereka dalam dunia bisnis semakin kuat. Raka dan Reina hanya kompak menunjukkan jarinya yang membentuk huruf U. "Maira, nanti kamu pulang jam berapa?" tanya Dina pada anak bungsunya itu. Senyum Maira terbit,
Ia berpikir ia kali ini akan diikut sertakan dalam acara keluarganya yang Maira tak tahu itu acara apa. Mei pulang siang mah, cuma ada 2 mata kuliah hari ini. Jawab Maira tersenyum. Ya sudah, kalau gitu kamu harus stay di rumah ya. Takutnya nanti kakak-kakak kamu butuh bantuan, jadi kamu harus sigap. Ucap Dina kemudian. Maira mengangguk dan tersenyum kaku. Ternyata pikirannya meleset. Jawaban sang mama tidak sesuai dengan keinginannya. Lagi-lagi seperti ini, mereka tidak pernah mau mengikut sertakan Maira dalam hal apapun. Maira menunduk, berusaha menelan makanannya. Meski sebenarnya hal yang seperti ini, ia sudah biasa mengalaminya. Entah mengapa kali ini rasa kecewa kembali hadir. Apakah ia memiliki kesalahan di masa lalu? Kenapa keberadaannya seolah tak pernah dianggap ada oleh keluarganya? Begitu pikir Maira. Setelah selesai sarapan, seperti biasa Maira akan membantu Mbogiem dan para pelayan lain untuk membereskan makanan. Dina berkata jika Maira harus belajar yang seperti itu demi kebaikan Maira juga ke depannya. Sehingga sejak Maira kecil, ia sudah dibiasakan untuk sering membantu para pelayan di rumahnya. Sehingga selain teman-temannya di sekolah, teman-teman Maira juga adalah para pelayan yang bekerja di kediaman Sony Mahendra. Di kampus, Maira terlihat berusaha menyembunyikan kesedihannya setiap kali teman-temannya menyapanya. Seperti biasa ia akan tersenyum dengan ramah dan ceria. Beda halnya dengan Nadira yang sudah hafal bagaimana sahabatnya itu. Nadira mengajak Maira untuk duduk di taman belakang kampus setelah tiba di sana. Ternyata Nadira mengeluarkan beberapa camilan yang sudah lengkap dengan minumannya. Tiba-tiba Nadira merengkuh bahu sahabatnya itu. Nangis saja, kamu gak sendiri Mei, ada aku. Ucap Nadira pada Maira. Dan benar saja, Maira langsung merebahkan kepalanya di bahu Nadira, air matanya mengalir deras. Aku udah usaha buat gak peduli mereka lagi nah, tapi kenapa rasanya tetap sakit? Ucap Maira dengan suara tersendat. Nadira diam, ia hanya mengusap-usap punggung sahabatnya itu. Nadira paham bahkan sangat paham bagaimana kehidupan sahabatnya itu. Maira, anak yang disisihkan oleh keluarganya. Setelah dirasa Maira cukup tenang. Yuk makan, kamu nangis barusan itu butuh tenaga loh. Ucap Nadira. Dan hal itu tentu saja membuat Maira tertawa seraya memukul pelan lengan sahabatnya itu. Nadira pun ikut tertawa melihat sahabatnya sudah bisa tertawa. Begitulah keduanya saling menghibur satu sama lain, jika salah satu dari mereka sedang merasa sedih. Terkadang keduanya juga menangis bersama, keduanya seolah sangat terikat satu sama lain. Nadira Ayu Bagaskara, putri dari seorang CEO yang menyandang status duda, yakni Shonkianu Bagaskara. Nadira memiliki 2 adik laki-laki kembar yang kini duduk di bangku kelas 10 di salah satu sekolah menengah atas di kota mereka. Mama Nadira meninggal saat si kembar masih berusia 8 tahun. Mama Nadira sakit keras, dan sudah dibawa berobat kemana-mana, bahkan ke luar negeri sekalipun. Saat masa pemulihan perlahan kesehatan Mama Nadira menurun dan berakhir dengan menghembuskan nafas terakhirnya. Nadira dan sang adik tumbuh di bawah pengasuhan dari keluarga pihak sang papa, dan juga dibantu para pelayan di rumahnya. Sang papa yang tak ingin berlarut dalam kesedihan karena ditinggal sang mama, menyibukkan diri dengan pekerjaan sehingga waktu untuk Nadira dan kedua adik kembarnya hanya sedikit. Terkadang sang papa baru pulang bekerja di saat Nadira dan kedua adiknya sudah tertidur. Setelah jam Maira dan Nadira usai, keduanya berencana untuk bersantai sebentar di kafé yang tak jauh dari kampus mereka. Namun, DRT. Ponsel Maira berdering, Maira menerima panggilan itu, setelah panggilan terputus. Maira menghela nafas. Si Reina? Tanya Nadira. Maira mengangguk. Dia minta dianterin tasnya ke butik X. Ucap Maira lesu. Kebiasaan tuh nenek lampir seenaknya minta dilayani kamu terus, ucap Nadira dengan nada kesal. Malas ribut aku nah, mau gimana pun tetap aku yang salah. Jika ada pilihan aku bisa keluar rumah, pasti aku sudah keluar, kamu tahu itu. Ucap Maira lirih. Ya udah, aku anterin yuk. Ucap Nadira yang memang setiap kuliah ia selalu membawa mobil sendiri. Berbeda dengan Maira, jangankan mobil untuk dirinya sendiri, menaiki mobil keluarganya saja dia tak pernah diizinkan. Makasih Ana, aku ngerepotin kamu lagi, ucap Maira saat sudah di dalam mobil sport Nadira. Apa sih Mei? Sudah kubilang gak usah makasih-makasih terus, kita ini sahabatan. Harus saling membantu, mungkin sekarang aku yang bantu kamu, siapa tahu kapan-kapan aku yang butuh bantuan kamu, bener gak? Ucap Nadira. Iya, anti banget sama terima kasih dariku dari dulu. Ucap Maira cemberut. Sedangkan Nadira tertawa mendengar jawaban Maira. Padahal apa yang bisa aku bantu? Hidupmu sudah sempurna nah. Lanjut Maira lirih. Pokoknya pasti ada tapi gak tahu kapan dan apa itu. Udah gak usah malu, yuk kita samperin si nenek lampir. Ucap Nadira, kemudian menancap gas mobil sportnya. Maira keluar dengan wajah masam dari sebuah salon.
Bagaimana tidak, ini sudah 3 kali Maira membawa tas yang diminta Reina, namun lagi-lagi Reina berubah pikiran. Setelah sebelumnya Maira tiba di sebuah butik yang disebut Reina di telepon, ternyata Reina sudah pindah ke salon tanpa mengabari Maira. Tiba-tiba Reina dengan entengnya berkata, "Maaf Mei, aku berubah pikiran. Aku pengen pakai yang warna ini itu. Kamu balik ya, maaf. Jadi mau balik lagi?" Tanya Nadira. "Nggak nak, kamu bisa balik duluan. Maaf ya dari tadi ikutan direpotin kakak." Ucap Maira. "Kayak sama siapa aja Mei. Jadi ini antara lagi mau gimana? Mau pulang atau yang lain? Mumpung aku senggang nih, siap jadi supir Nona Maira kemanapun mau pergi." Ucap Nadira bercanda. "Apaan sih nak?" ucap Maira terkekeh. "Mau ngopi nggak nak?" Tanya Maira. "Boleh, yuk." Ucap Nadira semangat. Kini kedua wanita berhijab itu tengah bersantai di sebuah kafe menikmati es kopi masing-masing. Bahkan dengan sengaja Maira membuat status yang dikhususkan untuk Reina sang kakak saja. Jika ia tengah berada di kafe menikmati es kopi dengan Nadira. Dan benar saja, Reina menghubungi Maira berkali-kali, bahkan mengirim pesan berkali-kali yang berisi meminta Maira segera melaksanakan perintahnya. Bahkan pesan makian juga terlontar dari Reina. Tapi tak satu pun pesan maupun panggilan dari Reina oleh Maira terima ataupun baca. Ya, Maira tahu Reina memang sengaja mengerjainya sejak tadi dan Maira berusaha menurutinya agar ia tak kena marah oleh mama dan papanya nanti. Tapi semakin didiamkan Reina malah semakin menjadi, jadi Maira putuskan untuk tidak meladeni Reina lagi. Toh sudah pasti yang bakal kena marah di rumah nanti dirinya. Dan benar saja, setelah acara pertemuan selesai. "Maira!" teriak Reina. "Non," ucap Embok yang panik. Karena mendengar teriakan Reina dengan nada marah. "Aku nggak apa-apa Embok," ucap Maira tersenyum, menenangkan orang yang sudah dianggapnya sebagai orang tuanya itu. Kemudian Maira menuju di mana Reina kini tengah berada. "Hah! Kamu emang nggak pernah benar ya kalau disuruh-suruh?" hardik Reina. "Nggak benarnya di mana kak? Aku sudah bolak-balik ke salon nganterin tas kakak." "Tapi kakak selalu bilang nggak jadi," bela Maira. "Kan yang terakhir kamu kusuruh ambil lagi," ucap Maira lagi. "Aku sampai rumah sudah waktunya nyiapin makan malam, aku takut kena marah mama," ucap Maira dengan nada dibuat seolah menyesal. "Bohong! Kamu ke kafe, kamu nggak pulang," sanggah Reina. Kemudian ia membuka ponselnya hendak memberikan bukti foto Maira sedang di kafe. Namun mata Reina melotot karena status Maira sudah tidak ada. "Kamu hapus status kamu!" teriak Reina. "Status apa kak? Aku tadi dari salon langsung pulang, tanya aja sama para pelayan," ucap Maira tenang. "Bohong kamu!" teriak Reina. "Aku dari tadi sebelum kita ke lokasi buka-buka emang nggak ada status Maira Rey," ucap Raka. "Kakak blind dia?" ucap Reina tak terima. Sudah kenapa tiap hari kalian ribut terus? Pusing papa dengarnya," ucap Sony Mahendra pada akhirnya. "Kamu urus mereka ma, aku mau bersih-bersih," ucap Sony pada istrinya, kemudian berlalu dari hadapan keluarganya. "Mei, lain kali kalau disuruh kakakmu yang benar Mei. Kamu utamakan kakak kamu daripada kerjaan rumah," ucap Dina pada Maira. Sedangkan Maira yang mendengarnya hanya menunduk. "Dengar tidak Mei?" bentak Dina. Karena melihat Maira hanya menunduk. "Dengar ma," ucap Maira lirih. "Kamu ingat, di sini Raka dan Reina harus kamu dahulukan sebelum kamu, dan hal itu berlaku sampai seterusnya. Kamu kami sekolahin tinggi-tinggi biar ada gunanya," ucap Dina tanpa memikirkan perasaan Maira. "Cepat selesaikan bantu bibik di dapur, kamu baru boleh makan setelah kami selesai makan," ucap Dina lagi, kemudian berlalu dari hadapan 3 anaknya. Raka hanya memandang kedua adiknya dengan datar, kemudian berlalu dari hadapan keduanya. Sedangkan Reina ia menatap Maira dengan senyum penuh kemenangan. "Lo udah mulai berani melawan gue Mei, gue pastikan lo bakal menderita di sini," ucap Reina dalam hatinya. Bab ketiga. Pagi hari seperti biasa, semua keluarga Sony Mahendra hendak beraktivitas. "Mei, ikut mobil gue butuh bantuan lo bawa barang-barang gue ke kampus," ucap Reina pada Maira yang hendak membersihkan bekas makan keluarganya. Reina yang memang satu kampus dengan Maira, membuat Maira bertanya-tanya, kenapa sang kakak tiba-tiba mengajaknya berangkat bersama, karena selama kuliah di kampus yang sama Reina tidak pernah mau mengakui Maira sebagai adiknya. Bahkan sejak awal Maira masuk kuliah sudah diwanti-wanti terlebih dahulu oleh Reina. Jika di kampus, ia tak boleh menyapa Reina. Yang tahu jika Reina dan Maira kakak adik hanya Nadira saja. "Nanti kalau ditanya orang gimana kak?" tanya Maira. "Gampang, lo nggak usah ngomong apa-apa biar gue aja," ucap Reina. Meski sempat ragu, Maira mengiyakan,
Ia berpikir positif, mungkin sang kakak menyesal telah membuatnya repot kemarin. Tiba di halaman depan, terlihat Raina sudah siap di balik kemudinya. Saat Maira membuka pintu mobil di samping penumpang depan, Raina protes. "Di belakang Mei, antara teman gue ikut juga," ucap Raina. Sehingga membuat Maira mengurungkan niatnya untuk duduk di sebelah sang kakak. Raina melihat Maira sudah siap di kursi belakang dari kaca spion di atasnya. Tanpa banyak-banyak bicara, Raina mengemudikan mobilnya dengan pelan, tiba di lokasi yang sepi. Tiba-tiba mobil Raina mati. Ya, kok mati? Gimana ini, Mei?" tanya Raina panik. "Kamu cek Gi, Mei, takut banyak kempes." "Aku takut mau keluar," ucap Raina dengan wajah dibuat panik dan takut. Maira mengangguk, sedangkan dalam hatinya ia sudah was-was karena pagi ini ia ada ujian. Saat hendak keluar, "Mei, tinggal tasnya, aku takut kamu ninggalin aku sendirian di sini," ucap Raina lagi. Maira menghela nafas kemudian menuruti apa yang Raina mau, lalu Maira turun dari mobil Raina. Baru Maira hendak akan mengecek ban mobil samping Raina, tiba-tiba mobil Raina sudah tancap gas dan meninggalkan Maira sendiri. Kak Raina!" teriak Maira. Namun hal itu percuma. Maira mengepalkan tangannya, sungguh sang kakak kali ini benar-benar membuatnya hilang kesabaran. Ia hendak menghubungi taksi, namun ia lupa jika tadi Raina memintanya untuk menyimpan tasnya di dalam mobil agar ia tidak pergi meninggalkan Raina. Tapi kenyataannya, sungguh Maira benar-benar memaki kakaknya itu dalam hatinya, karena sudah sangat jelas jika kakaknya itu merencanakan hal ini sudah sejak awal. Maira berlari, ia tidak ingin terlambat karena pagi ini ia ada ujian. Maira menyetop taksi setiap kali ia melihat taksi hendak mendekat ke arahnya, namun tidak ada yang mau berhenti, sepertinya semuanya sedang membawa penumpang. Raina melihat jam di pergelangan tangannya, 20 menit lagi jadwal ujian berlangsung. Ia mempercepat larinya, namun semuanya seolah percuma. Rasanya Maira ingin menangis saja. Semalam ia belajar hingga larut malam untuk mempersiapkan ujian hari ini. Maira sangat memiliki keinginan untuk menyelesaikan kuliah sesuai waktunya dengan nilai yang sempurna, karena ia memiliki harapan besar pada ijazahnya nanti. Maira memperhatikan di mana posisinya berada kini. Sangat mustahil jika ia sampai di kampus tepat pada waktunya tanpa kendaraan. Maira menghela nafas berkali-kali untuk meredakan emosinya. Namun tiba-tiba dari arah depan terlihat satu mobil melaju dengan kencang. Wes! Mobil itu melewati Maira begitu saja. Kemudian tak lama mobil itu berhenti tepat di sebelah Maira. Kaca mobil turun. "Buruan naik!" teriak si pengemudi. Tanpa banyak bicara, Maira langsung menaiki mobil tersebut. Dan setelahnya mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi menuju kampus. Flashback on. Nadira yang baru saja tiba di kampus bertepatan dengan Raina juga tiba di kampus. Saat Raina turun, ia juga membawa tas yang sangat Nadira hafal pemiliknya, yakni sahabatnya Maira. Namun sang pemilik tidak kunjung turun dari mobil Raina. Penasaran, Nadira mengikuti Raina dari belakang. Bukannya mendapati sang sahabat, Nadira justru melihat Raina dengan mudahnya membuang tas milik Maira. Setelah Raina jauh, Nadira memungut tas Maira. Tanpa berpikir panjang, ia segera menaiki mobilnya untuk mencari Maira ke rumahnya. Kalaupun tidak ada Maira di rumahnya, ia akan mencari informasi dari Mbok Yem. Begitu pikir Nadira. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan Nadira melihat sahabatnya berdiri seorang diri, dan ia segera menjemput Maira untuk segera ke kampus karena mereka ada ujian pagi ini. Flashback off. Kini Maira dan Nadira bernafas lega saat dosen mereka keluar dari kelas. Bagaimana tidak mereka yang diburu waktu karena ulah Raina, kemudian mereka yang terlambat sempat membuat sang dosen tidak mengizinkan mereka ikut ujian. Namun berkat kegigihan mereka meminta maaf dan meminta diberikan kesempatan, akhirnya sang dosen mengizinkan meskipun tidak ada tambahan waktu untuk keduanya dalam mengerjakan ujian. "Gimana ceritanya tadi, kamu bisa ditinggal di jalan gitu sama si nenek lampir?" tanya Nadira pada Maira. "Aku lapar nak, ke kantin dulu baru cerita," jawab Maira. "Ya elah Mei, orang penasaran dari tadi juga," ucap Nadira dengan bibir mengerucut. Maira tertawa dengan tingkah sahabatnya itu, namun keduanya tetap beranjak dari tempat duduknya hendak menuju kantin. Setelah pesanan makanan mereka tiba, keduanya makan dengan tenang. Setelah itu Maira menceritakan kejadian tadi pagi pada Nadira. "Benar-benar kurang saja Arya tuh si nenek lampir," ucap Nadira kesal. "Aku capek marah sama Diana. Terserah sajalah tuh, mau gimana pun selalu aku yang salah di hadapan mama dan papa," ucap Maira lirih. "Semangat dong, jangan sedih, ada aku buat kamu tapi di luar rumah doang. Kalau di dalam rumah nggak bisa, aku nggak mau jadi anak angkat orang tua kamu itu. Apalagi jadi istri kakak kamu yang gak banget itu," ucap Nadira asal. Lagi-lagi Maira dibuat tertawa dengan ocehan Nadira yang tak jelas. "Mei, ikut ke perpustakaan atas yuk bentar aja, ada buku yang mau aku pinjam," ucap Nadira. Tentu saja tanpa berpikir panjang Maira menuruti apa yang sahabatnya itu katakan. Dan kini mereka sudah berada di perpustakaan lantai atas.
Setelah selesai dengan urusan Nadira, keduanya hendak kembali ke lantai 1 karena kelas mereka hari ini hanya di pagi hari saja. Saat hendak menuruni tangga, tiba-tiba ada yang mendorong tubuh Meira sehingga tubuh Meira langsung berguling menuju lantai bawah tanpa bisa dicegah. "Meira!" teriak Nadira. Kemudian ia bergegas menuju sahabatnya yang sudah tergeletak tak sadarkan diri dengan dahi mengeluarkan darah. "Mei, bangun Mei! Mei!" ucap Nadira panik seraya terus menepuk-nepuk pipi Meira. Namun Meira tak merespon. "Siapapun tolong gue! Angkat tubuh Meira bawa ke mobil gue!" teriak Nadira pada teman-temannya yang kini sedang mengelilingi dirinya dan Meira. Dengan sigap teman-teman mereka yang melihat kejadian itu segera menggotong Meira menuju mobil Nadira. Setelah Meira dibawa pergi, Nadira mendongak ke atas tempat di mana tadi ada yang mendorong sahabatnya. Namun ia tak mendapati seseorang lagi di sana. Setelah tiba di rumah sakit, Meira langsung ditangani oleh pihak medis. Nadira mondar-mandir bagaikan setrika baju yang tengah menggosok baju yang tengah kusut. Hingga beberapa saat kemudian, pintu ruangan di mana Meira berada terbuka. Bertepatan dengan Dina, mama Meira juga datang. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" tanya Dina biasa saja. Terlihat sekali jika ia tidak mengkhawatirkan putri bungsunya. "Pasien mengalami luka ringan saja di bagian kepala, namun kami harus memantau pasien selama 24 jam dulu, jadi pasien kami haruskan rawat inap." "Jelas, dokter." "Ya sudah, Dok, kami ikut dokter saja," ucap Dina. "Sebentar lagi pasien akan segera kami pindahkan ke ruang perawatan." "Jelas, dokter." "Pindah ke ruang biasa saja, Dok," titah Dina. "Baik, Bu," ucap dokter, kemudian segera berlalu dari hadapan Dina dan Nadira. Nadira yang memperhatikan dan mendengar penuturan Dina, merasa geram. Ia yang khawatir setengah mati dengan keadaan sahabatnya. Kini terlihat orang yang sering sahabatnya katakan sebagai mama justru terlihat seolah terpaksa datang ke rumah sakit. Dan apa tadi? Dia meminta Meira ditempatkan di ruangan biasa saja? Sungguh, Nadira benar-benar baru tahu kali ini. Siapa seorang mama yang sering Meira ceritakan dan Meira katakan jika Meira ingin dipeluk dan merasakan kasih sayang darinya. Sangat terlihat jelas jika wanita parubaya di hadapannya itu tidak perhatian pada sahabatnya. "Kamu siapa?" tanya Dina pada Nadira. "Saya teman Meira, Tante," jawab Nadira sopan. Dina menelisik penampilan Nadira dari atas hingga bawah. "Kamu jangan bocorkan identitas Meira dan jangan banyak bicara pada teman-teman kamu yang lain tentang siapa Meira," ucap Dina tegas. "Iya, Tan," jawab Nadira mengangguk ragu. Memang benar. Selama ini Meira terkesan tertutup mengenai identitas siapa orang tuanya. Kecuali pada Nadira semua Meira ceritakan padanya, ingin tidak percaya dengan sahabatnya, tapi ia tahu sang sahabat tidak mungkin membohonginya. Tapi kali ini, sungguh Nadira dapat melihat Dina, mama sahabatnya versi asli. Benar-benar sesuai dengan apa yang diceritakan oleh sahabatnya Meira. "Ya udah, Mbok, kalau sudah kesini, bawa keperluan Meira, saya buru-buru." Terdengar suara Dina menelepon. Dan itu membuat lamunan Nadira langsung buyar. "Loh, kamu masih di sini?" tanya Dina pada Nadira. "Iya, Tan, saya mau nunggu Meira dipindahkan ke ruang perawatan dulu," jawab Nadira. "Ya sudah, siapa tadi?" tanya Dina. "Nadira, Tan," jawab Nadira. "Ya Nadira, Tante titip Meira dulu, Tante mau urus administrasinya terus Tante ada acara penting, nanti pembantu kami kesini buat jagain Meira," ucap Dina kemudian berlalu meninggalkan Nadira tanpa mendengar jawaban dari Nadira. Lagi-lagi Nadira dibuat melongo. Bagaimana bisa seorang ibu seperti mama sahabatnya itu, bukan mau melihat keadaan anaknya malah sibuk dengan yang lain. Begitu pikir Nadira. Nadira sangat tahu bagaimana rasanya jika seorang anak sangat merindukan pelukan dari sang ibu. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan, karena ia sendiri sering merasakan hal itu. Cuma bedanya kalau ia tak akan bisa merasakan sentuhan sang mama lagi untuk selama-lamanya karena sang mama sudah dipanggil lebih dulu oleh sang pencipta. Sedangkan Meira, mamanya masih hidup tapi tidak pernah memberikan pelukan pada Meira yang selalu berharap akan mendapatkan hal itu. Hingga keesokan harinya saat Meira sudah diperbolehkan pulang, tak ada satupun dari orang tuanya datang menjenguknya lagi bahkan bertanya melalui telepon tentang keadaannya saja tidak ada. Meira menghela nafas di atas bed pasien. Sedangkan Mbok yang membereskan barang yang harus dibawa pulang. Mereka menunggu suster untuk melepas infus Meira. "Sebenarnya aku ini anak mereka bukan si Mbok," ucap Meira lirih. "Hus! Gak baik ngomong gitu, Non," ucap Mbok Yem. "Kenapa aku gak Mbok angkat jadi anak Mbok aja sih, Mbok? Bawa aku pulang ke kampung, Mbok," ucap Meira lagi. Di matanya terlihat ia sedang kecewa. "Sudah Non yang sabar, kan ada Mbok sama mbak-mbak yang lain. Teman Non yang kemarin itu juga ada," ucap Mbok Yem menghibur Meira. Mbok Yem memeluk Meira dengan sayang. Meira menangis di pelukan Mbok Yem. Meira sudah menganggap Mbok Yem seperti ibunya sendiri, karena selama ini yang menjaganya Mbok Yem.
yang selalu ada untuknya Mbok Yem termasuk setiap pengambilan repot selama ia sekolah adalah Mbok Yem. Maira rasanya ingin berontak dengan perlakuan orang tuanya terhadapnya, tapi apa daya ia tak memiliki kekuatan apapun bahkan di luar rumah, ia hanya memiliki satu teman yakni Nadira. Mbok mengelus punggung Maira. Ia tahu betul bagaimana perjalanan sang majikan mudanya itu selama hidup. Tak jarang ia ikut menangis bersama Maira jika Maira sedang mendapatkan hukuman berat dari Dina karena ulah Reina yang selalu sengaja mencari gara-gara dengan Maira. Mbok yang berharap ia memiliki umur yang panjang agar ia bisa menjaga sang majikan yang kini sedang dipeluknya itu sampai suatu saat Maira ada yang menjaga dengan tulus. Kini Mbok Yem dan Maira tiba di rumah. Terlihat keluarga Sony Mahendra sedang kompak di ruang keluarga dengan ponsel masing-masing. Mereka hanya sekilas menatap Maira saat Maira melintas di ruang keluarga itu. Tanpa ada satupun yang bertanya keadaan Maira. Mbok Yem menguatkan pegangan tangannya pada Maira pertanda jika ia ada bersama Maira tak perlu sedih dengan perlakuan keluarganya. Setelah tiba di kamarnya, air mata Maira lagi-lagi mengalir. Sudah Non, sudah. Non sudah besar, Non mulai sekarang harus belajar menjaga hati Non agar kuat meski sikap keluarga Non seperti itu. Tunjukkan pada mereka jika Non bisa hidup jadi lebih baik tanpa mereka. Ucap Mbok Yem. Maira termenung sesat, menyesapi omongan Mbok Yem. Kemudian ia segera menghapus air matanya. Benar apa yang Mbok bilang? Aku bisa tanpa mereka. Aku nggak butuh mereka. Selama ini aku besar sama Mbok bukan mereka. Ucap Maira kemudian ia segera memeluk Mbok Yem. Terima kasih Mbok sudah memberikan Maira banyak nasihat. Terima kasih sudah membesarkan Maira selama ini. Maira janji, mulai saat ini Maira tidak akan peduli lagi dengan perlakuan keluarga Maira. Keluarga Maira hanya Mbok Yem saja. Ucap Maira pada Mbok Yem. Bab keempat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan 5 bulan sudah Maira bersikap seolah ia bukan bagian dari keluarga Sony Mahendra, sebisa mungkin ia menghindari untuk tidak berinteraksi dengan keluarganya. Setiap kali waktunya makan Maira tak lagi mau makan bersama keluarganya, ia memilih makan bersama Mbok Yem dan yang lain di belakang, terkadang ia berangkat lebih dulu ke kampus tanpa sarapan terlebih dahulu. Kalau ditanya apakah Dina ataupun Sony mencari tahu kenapa Maira tiba-tiba tidak mau bergabung dengan mereka, tentu saja jawabannya mereka tidak peduli dengan Maira. Hanya di awal saja Dina bertanya kemana Maira dan apakah Maira mengerjakan tugasnya membantu para pelayan. Setelah itu mereka tetap menjalankan hari mereka seperti biasa tanpa memperdulikan Maira. Seperti biasa, jika sedang butuh Maira baru mereka akan mencari Maira, terutama Reina. Ia tidak pernah lelah selalu mencari masalah dengan Maira. Reina seolah ingin membuat Maira tak tenang di dalam rumah. Tapi Maira dengan tenang dan tanpa ekspresi mengerjakan setiap apa yang diperintahkan Dina maupun Reina. Tak ada protes apapun yang keluar dari mulutnya. Maira seperti mati rasa terhadap orang-orang di dalam rumahnya, yang katanya disebut mereka adalah keluarganya. Malam hari, saat Maira hendak menyalurkan hobinya yakni menulis, pintu kamarnya diketuk. Saat dibuka ternyata Dina sudah berdiri di depan pintu kamar Maira bersama Reina. Mei, besok pulang kuliah kamu langsung pulang, kami ada tamu penting besok malam, kamu bantu Mbok Yem dan yang lain masak hidangan buat tamu spesial kami. Titah Dina. Maira hanya menatap biasa saja pada mamanya itu tanpa mau menjawab. Ingat ya Mei, gak usah kemana-mana besok, langsung pulang, kalau kamu mau, kamu boleh gabung sama kita buat nemui tamu spesial kami. Ucap Reina dengan nada manjanya. Maira hanya memutar bola matanya malas. Ia jengah dengan tingkah Reina yang selalu ingin membuatnya dalam kesulitan, entah kali ini apa rencana Reina. Maira sudah tak peduli. Jika sudah saya ingin beristirahat, jawab Maira. Tanpa banyak bicara lagi Dina segera berlalu dari hadapan Maira sedangkan Reina tersenyum smoke pada Maira. Dan Maira seperti biasa tidak pernah mau menanggapi Reina. Maira langsung melanjutkan aktivitasnya di dalam kamar yakni menulis di sebuah platform online. Untuk mengisi waktu luangnya. Esok pun tiba, Maira kini tengah sibuk membantu Mbok Yem dan para pelayan menyiapkan makanan untuk tamu spesial keluarga Mahendra. Terlihat beberapa orang juga datang mendekor halaman belakang kediaman Mahendra seperti untuk seseorang yang akan mengadakan pertunangan. Maira tak peduli dan hanya melakukan tugasnya saja yakni membantu para bibi menyiapkan makanan untuk acara yang Maira tidak tertarik untuk mengetahuinya. Setelah semua siap, Maira hendak kembali ke kamarnya karena ia merasa bukan bagian dari acara yang akan diadakan oleh Sony Mahendra. Baru hendak ingin memejamkan matanya, pintu kamarnya diketuk berkali-kali. Maira yang sudah hafal dengan pelakunya bergerak malas menuju pintu. Saat dibuka terlihat Reina sudah terlihat cantik dengan gaun indah dan mewahnya. Bak seperti seorang putri. Loh Mei, kenapa belum siap-siap juga? Tanya Reina sok perhatian. Ada apa dan mau menyuruhku untuk apa, ucap Maira to the point. Reina terkekeh. Lo gak mau ikut menyambut tamu kita? Tanya Reina. Sejak kapan aku jadi bagian dari kita yang kamu maksud? Tanya Maira datar. Mei, lo gak boleh gitu. Ucap Reina. Namun belum selesai Reina berbicara.
Salah satu pelayan datang mengatakan jika tamunya sudah datang, dan Dina memintanya untuk segera ke depan. Gue nggak mau tahu ya, lo harus stay dampingi gue. Ucap Reina kemudian menarik Meira untuk mengikutinya. Meira menghela nafas, saat diseret oleh Reina dalam hati ia berkata apalagi ulah Reina kali ini. Rei, kenapa bawa Meira? Lihat dia belum siap, bikin malu kita saja. Protes Dina. Rai lagi pengen ditemani Meira saja ma, ucap Reina dengan nada manjanya. Yang benar saja kamu Rei! Bentak Dina. Mendengar suara Dina yang protes, membuat Sony dan Raka menoleh ke arah Dina, Raina, dan juga Meira. Sony hanya menggeleng kesal dengan tingkah Reina yang seolah tidak mengerti keadaan. Bagaimana tidak? Meira hanya berpakaian sederhana tanpa riasan apapun, tapi Reina menahan Meira untuk tetap bersamanya. Tamu yang sudah ditunggu memasuki pintu rumah Sony Mahendra. Senyum Meira tiba-tiba terbit saat melihat siapa yang datang. Ia senang bisa melihat orang yang ia rindukan kini berada di depannya. Karena sejak 2 bulan terakhir, ia tiba-tiba tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang kini tiba-tiba datang ke rumahnya. Selamat datang di kediaman kami, ucap Sony pada beberapa orang tamunya itu. Meira tidak peduli lagi dengan orang-orang di sekelilingnya, ia hanya fokus pada satu pemuda tampan yang berada di tengah-tengah tamu keluarga Sony Mahendra. Saat pria itu sudah mendekat ke arahnya, senyum Meira langsung hilang. Karena pria itu bukan menghampirinya, tapi menghampiri kakaknya Reina. Kak Rendi, ucap Meira lirih. Namun pria yang dipanggil Rendi oleh Meira sama sekali tidak menoleh pada Meira. Rendi kakak kelas Meira sejak di sekolah dasar. Rendi yang selalu ingin dekat dengan Meira saat itu selalu membuntuti kemana Meira pergi selama di sekolah. Sehingga seiring berjalannya, waktu keduanya menjadi dekat. Namun sayang saat Rendi lulus, Rendi harus ikut sang ayah pindah keluar kota, karena pekerjaan ayahnya yang selalu diharuskan berpindah-pindah. Hingga suatu hari, saat Meira duduk di bangku menengah atas, Meira mendapatkan pesan di salah satu sosial medianya yang tak lain adalah pesan dari Rendi, dan berawal dari itu keduanya kembali bisa berkomunikasi. Hingga keduanya merasa sama-sama nyaman meski hanya dengan berhubungan melalui online. Meira dan Rendi dekat layaknya seorang kekasih selama ini. Meski Rendi berada di luar kota, yang jauh dari kota di mana Meira tinggal, tapi Rendi selalu berkata jika Rendi suatu saat akan kembali dan akan menjadi pelindung nomor 1 untuk Meira. Meira terus memandangi Rendi, dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Kenapa Rendi bisa berada di sini? Kenapa tidak menyapanya? Sejak kapan Rendi kenal dengan kakaknya Reina? Sampai suara sang papa yakni Sony Mahendra terdengar, barulah Meira tersadar dari pikirannya sendiri yang sejak tadi sibuk menerka-nerka ada apa dengan Kak Rendinya itu. Meira menatap semua orang yang berada di sana, hanya beberapa orang saja dan sebuah dekor yang bertuliskan nama Reina dan Rendi. Mata Meira fokus pada 2 nama itu. Ada apa ini? Begitu pikir Meira, tapi ia berusaha berpikir positif jika ini hanyalah mimpi, dan kini yang berada di pikirannya tidaklah benar. Memang acaranya hanya antara 2 keluarga saja, hanya saja Reina seolah ingin memberitahu sesuatu pada Meira jika ia akan selalu mendapatkan apa yang ia mau. Dan apapun yang ia inginkan pasti akan selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Niat kami baik Tuan Sony, saya selaku orang tua Rendi ingin meminta secara baik-baik putri Tuan Sony yang bernama Reina untuk menjadi bagian dari kami, atau lebih jelasnya putra kami Rendi ingin melamar putri Tuan Sony. Apakah Anda mengizinkan Tuan Sony? Ucap ayah Rendi. Mendengar penuturan ayah Rendi, Meira tersentak dan ia mundur 1 langkah, tubuhnya hampir limbung kalau saja Raka tidak menahannya dari belakang. Kamu kenapa? Kalau capek nggak usah ikut acara ini, mana belum mandi lagi? Ucap Raka pelan pada Meira. Tanpa menjawab pertanyaan kakak laki-lakinya, Meira pergi menuju kamarnya. Ia menangis sejadi-jadinya, ia memukul-mukul dadanya yang terasa sangat sesak. Ia tak menyangka, Rendi yang selama ini menemani hari-harinya, meski hanya melalui online tega melakukan hal yang seperti ini kepadanya. Tiba-tiba tidak ada kabar selama 2 bulan, Meira pikir ponsel Rendi hilang atau rusak. Ternyata Rendi kini memberikan kejutan yang tak terduga dan sangat menyakitkan untuk dirinya. Ingin menolak kenyataan yang ada, tapi Meira tahu hal itu tidak mungkin, kini Kak Rendinya sudah bertunangan dengan kakaknya Reina. Allah, takdir apa lagi yang kini engkau berikan padaku? Lirih Meira di sela tangisnya. Bab kelima. Mbok yang memasuki kamar Meira menggunakan kunci cadangan, karena ia khawatir pada majikan mudanya itu. Mbok Yem memperhatikan Meira dari kejauhan sejak awal Meira diserat paksa oleh Reina. Meski Mbok Yem tidak tahu letak permasalahannya apa, tapi Mbok Yem yakin jika sang majikan mudanya itu sedang tidak baik-baik saja. Dan benar saja, saat Mbok Yem berhasil membuka pintu kamar Meira, terlihat Meira tengah menangis pilu seraya menelungkupkan tubuhnya. Gusti, ini ada apa lagi dengan Non Meira? Batin Mbok Yem. Mbok Yem segera mengunci kembali pintu kamar Meira dan segera menghampiri Meira. Non, panggil Mbok Yem. Seraya mengelus pundak Meira. Meira langsung bangkit dan memeluk Mbok Yem dengan erat. Meira menangis sejadi-jadinya di pelukan Mbok Yem.
Mbok Yem diam. Mbok Yem hanya mengelus punggung Meira dan membiarkan majikan mudanya itu melampiaskan kesedihannya. Setelah dirasa tenang, barulah Mbok Yem bertanya ada apa sebenarnya. Meira mengatakan siapa Rendi pada Mbok Yem. Tentu saja hal itu membuat Mbok Yem kaget, bahkan refleks langsung menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Meira kemudian menceritakan awal mula ia mengenal Rendi sampai Rendi bisa berada di rumahnya melamar sang kakak. Ya Allah Non, yang sabar ya Non, Allah lebih sayang Non Meira. Mbok yakin dia bukan pria yang baik. Ucap Mbok Yem dengan berlinang air mata. Dalam hati ia berkata, kenapa majikannya ini selalu tersakiti? Kenapa Reina selalu menjadi penghalang untuk kebahagiaan sang majikan mudanya ini? Allah, berikan keajaibanmu untuk Non Meira, bahagiakan ia dan bebaskan ia dari keluarga jahanam ini. Ucap Mbok Yem dalam hatinya terus-menerus. Pagi hari, dengan sengaja Reina mendatangi Meira yang tengah sarapan bersama para pelayan keluarga Suni Mahendra. Mei lihat nih, cantikan cincin tunangan aku dari Kak Rendi. Ucap Reina sengaja menekan nama tunangannya. Meira tetap memakan makanannya tanpa memperdulikan keberadaan Reina, sedangkan para pelayan lain langsung berhenti makan saat melihat keberadaan Reina. Melihat Meira tak terpengaruh dengan omongannya membuat Reina kesal. Brak! Reina menggebrak meja. Lo dengerin gue bicara nggak, Mei? Bentak Reina. Brak! Kali ini Meira yang menggebrak meja. Terus gue harus bilang wah gitu? Terus gue harus tepuk tangan gitu? Ucap Meira. Kemudian ia bertepuk tangan. Selamat atas pertungan Anda Nona Reina, selamat juga Anda sudah berhasil memungut sampah yang sudah saya buang. Ucap Meira pada Reina. Kemudian ia berlalu begitu saja dari hadapan Reina. Tanpa memperdulikan teriakan Reina yang tak terima mendengar hinaan dari Meira. Bahkan Meira tak peduli dengan keberadaan papa dan mamanya, serta kakak laki-lakinya yang kini tengah sarapan. Meira melewati mereka begitu saja tanpa berniat untuk menoleh pada ketiganya. Ada apa, Rei? Kenapa teriak-teriak? Tanya Dina yang menghampiri Reina di belakang. Meira ngomong yang enggak tentang aku dan Kak Rendi mah, ucap Reina berpura-pura sedih. Sudah Rei, Meiranya juga udah pergi. Lagian kamu ngapain juga kesini? Cepat sarapan bentar lagi Rendi datang. Ucap Dina pada putri kesayangannya itu. Sedangkan para pelayan tak berani menatap kedua majikannya itu, tapi dalam hati mereka merutuki Reina yang memfitnah Meira di hadapan sang mama. Padahal sebenarnya yang mencari gara-gara adalah Reina dan semua pelayan tahu itu. Tapi mereka tak memiliki kekuatan untuk membela nona baik mereka Meira. Setelah kepergian Dina. Awas kalau kalian semua mengadu pada mama, kalau masih mau kerja di sini mending diam. Ancam Reina pada para pelayan, kemudian Reina segera berlalu dari hadapan para pelayan itu. Sementara di depan rumah, Meira tak sengaja bertemu dengan Rendi yang hendak menjemput Reina. Awalnya Meira ingin meminta penjelasan pada Rendi, tapi melihat wajah Rendi tiba-tiba Meira merasa jijik. Ia ingat dengan nasihat-nasihat dari Mbok Yem semalam, jika pria seperti Rendi tidak harus ia perjuangkan. Justru sebaliknya, Meira harus membuang Rendi jauh-jauh dari hidup Meira. Meira merenungi semua perkataan Mbok Yem semalam. Dan akhirnya ia sadar jika apa yang dikatakan oleh Mbok Yem adalah benar. Meira melewati Rendi begitu saja, sedangkan Rendi merasa kesal, karena seharusnya Meira mengejarnya dan memberikan penjelasan padanya, atau bahkan Meira memohon padanya agar Rendi tetap berada di sisinya. Tapi kenyataannya Meira tidak melakukan itu, Meira justru bersikap biasa saja saat mereka berpapasan barusan. Flashback on. Saat itu, Rendi mendapat kiriman beberapa foto Meira yang tengah digotong oleh pria yang berbeda-beda. Bahkan ada foto yang terlihat Meira tengah memejamkan matanya dan tangannya merangkul bahu seorang pria. Awalnya Rendi marah dan tak terima. Ia hendak menghubungi Meira karena ia merasa dipermainkan oleh Meira. Namun belum ia melakukan hal itu, ada nomor baru yang baru saja mengirim foto-foto Meira menghubunginya. Tanpa ragu Rendi menjawab panggilan itu, dan ternyata itu adalah Reina, yang mengaku jika ia adalah kakak Meira. Reina mengatakan pada Rendi jika ia peduli pada Rendi dan tak ingin jika sang adik terus membohongi Rendi. Tentu saja Reina mengatakan banyak hal buruk tentang Meira. Reina juga mengatakan pada Rendi, jika ia sudah berusaha memberitahu Meira untuk tidak mempermainkan Rendi, tapi Meira tidak mendengarkan. Jadi ia berinisiatif untuk memberitahu Rendi sendiri. Reina bersikap seolah ia wanita yang lemah lembut dan sangat perhatian. Sehingga seringnya mereka berkomunikasi dan kebetulan Rendi sedang patah hati, akhirnya Rendi dengan mudah bisa Reina dapatkan hingga akhirnya ia berhasil membujuk Rendi untuk mau melamarnya pada orang tuanya. Flashback off. Reina yang sejak dulu selalu ingin melihat Meira menderita dan menangis. Kehabisan akal untuk mencari gara-gara dengan Meira karena sejak kejadian ia mendorong Meira dari lantai 2 di kampusnya. Meira berubah menjadi seorang yang tidak pernah peduli lagi dengan keadaan di sekitarnya. Bahkan setiap Reina menindasnya dan menyuruh hal yang tak masuk akal seperti biasanya, Meira selalu mengerjakan dengan tanpa ekspresi dan datar, tidak ada protes,
tidak ada raut wajah kecewa dan sedih seperti biasanya setiap kali Meira kena hukuman oleh Dina maupun Sony karena ulah Reina. Ya, benar yang mendorong Meira dari lantai 2 di kampus dulu adalah Reina. Bukti CCTV dengan cepat Reina ambil agar ia bisa lolos dari hukuman, tentunya dengan uang yang ia miliki, ia dapat dengan mudah mendapatkan hal itu semua. Hingga suatu saat ia memiliki ide untuk merebut orang spesial di hidup Meira yakni Rendy. Reina mendapatkan nomor Rendy dari ponsel Meira saat dulu ia tinggalkan di jalan. Dengan sengaja, ia membuka ponsel Meira untuk mencari hal yang penting yang bisa ia gunakan untuk menindas Meira, namun Reina tak menemukan apapun di ponsel Meira. Tapi ia menyimpan nomor ponsel dengan nama Kak Rendy di ponsel Meira. Karena Reina pikir akan berguna suatu hari nanti untuk membuat Meira menderita. Dan hingga akhirnya Reina memutuskan untuk merebut Rendy dari Meira, agar ia bisa melihat betapa menderitanya Meira melihat orang yang ia sayangi kini bersanding dengan dirinya. Reina merasa puas saat melihat mata bengkak Meira. Dapat Reina pastikan jika Meira menangis semalaman karena Rendy telah mencampakkannya. Namun hal itu tidak berlangsung lama saat Meira sudah mulai berani melawannya, bahkan berani menghinanya di depan para pelayan. Dan hal itu membuat Reina semakin membenci Meira dan berniat akan terus membuat hidup Meira menderita. Bab ke-6. Di kampus Meira mendapati sahabatnya tengah murung. Nadira melamun sampai tidak menyadari kehadiran Meira. Nah, ucap Meira seraya menepuk pundak Nadira. Astagfirullah Mei, nyakitin aja, bukannya salam. Protes Nadira. Ih, orang aku udah salam dari tadi, bukannya dijawab kamu malah sibuk ngelamun. Untung aku kagetin daripada antara kamu kesambet, kan Braib? Ucap Meira panjang lebar pada sahabatnya. Waalaikumsalam, iya makasih udah dikagetin, untung aku nggak jantungan. Ucap Nadira. Meira tertawa mendengar jawaban sahabatnya itu. Kenapa sampai ngelamun gitu, ada masalah? Tanya Meira. Nadira menghela nafas kasar. Papa mau nikah lagi, ucap Nadira singkat. Aku nggak setuju sama calonnya, sumpah mukanya kelihatan banget materenya. Bisa-bisanya papa mau sama yang begituan. Lanjut Nadira dengan kesal. Hus, nggak boleh asal nuduna, apalagi kita nilai dari luarnya aja. Jawab Meira. Ya mau gimana lagi, Mei? Kesel banget aku. Dari awal dikenalin sama aku dan adik-adik aku, kita bertiga kompak nggak cocok. Papa nggak dengerin. Ini malah tahu-tahu ngasih kabar mau nikah. Kan ngeselin. Ucap Nadira panjang lebar. Terlihat sekali dari raut wajahnya jika Nadira benar-benar tidak menyukai calon ibu sambungnya itu. Kita doain aja semoga ini awal yang baik untuk Om Shan dan kalian sekeluarga diberikan kebahagiaan dengan hadirnya keluarga baru, ucap Meira menghibur sahabatnya. Tahu Mei, pokoknya aku kesel sama papa. Jawab Nadira cemberut. Sedangkan Meira tertawa melihat tingkah Nadira sahabatnya. Mei nggak lucu, rengek Nadira. Tapi Meira bukannya berhenti malah terus tertawa dengan tingkah Nadira, hingga Nadira menyadari sesuatu yang berbeda pada sahabatnya itu. Mei, kamu nangis? Tanya Nadira. Si nenek lampir lagi? Tanya Nadira lagi. Meira menghela nafas, kemudian ia menceritakan kejadian kemarin malam di rumahnya pada Nadira. Kan? Sudah kuduga si Rendy ini ngilang gak jelas, gak mungkin ponselnya rusak. Banyak media yang bisa digunakan untuk ngasih kabar sama kamu. Memang pantas tuh dua orang disatuin, sama-sama menjijikan. Ucap Nadira berapi-api. Ia sudah mengingatkan Meira sejak lama tentang Rendy, bahkan jauh sebelum Rendy menghilang selama 2 bulan terakhir. Namun Meira dengan kekuh mengatakan ia hanya mencari kenyamanan saja meskipun hanya lewat dunia maya. Berpegang dengan pertemanan mereka di masa kecil membuat Meira yakin jika Rendy tidak mungkin mempermainkannya. Udah nak, udah, aku udah sadar kok. Aku udah buang dia pada tempatnya. Ucap Meira. Kini giliran Nadira yang tertawa mendengar ucapan Meira. Bukan dia Mei, tapi sampah, ucap Nadira. Kemudian keduanya tertawa bersama. Malam hari, seperti biasa Meira akan asik dengan dunianya sebagai penulis, jari-jarinya bermain dengan lincah di keyboard laptopnya. Tok tok tok. Non Meira panggil salah satu pelayan di kediaman Sony Mahendra. Ya Bi? Ucap Meira setelah membuka pintu kamarnya. Anu non Reina minta non Meira yang antar camilan buat non Reina sama Den Rendy. Ucap pelayan itu. Meira menghela nafas, apalagi mau kakaknya itu. Begitu pikir Meira. Ya udah Bi, Bibi siapin aja, antara saya yang antar. Ucap Meira seraya tersenyum pada pelayan itu. Baik non, ucap pelayan itu kemudian berlalu dari hadapan Meira. Meira menuju taman kecil yang berada di samping rumah kediaman Sony Mahendra, di mana Reina dan Rendy berada. Tanpa bicara Meira langsung meletakkan camilan yang Reina mau, sontak Rendy dan Reina mendungak. Rendy terkesiap, baru kali ini ia melihat Meira hanya dengan pakaian rumahan tanpa make up dan hanya mengenakan hijab instan secara nyata.
kecantikan Meira tak berkurang sedikit pun dari Meira yang hanya mengenakan riasan tipis, bahkan jika tanpa makeup seperti ini, rasanya Rendi ingin terus memandangnya. Maaf ya Mei ganggu waktu kamu. Jadi repot-repot buatin aku sama Kak Rendi camilan seperti ini. Mau gimana Mei, kan gak enak Kak Rendi lagi bela-belain kesini buat bantu aku bikin skripsi. Masak iya gak kita kasih apa-apa? Ucap Reina seolah merasa bersalah. Bukannya memang biasa seperti ini, ucap Meira tersenyum sinis. Mata Reina membulat sempurna mendengar penuturan Meira. Mei, kamu marah karena aku minta tolong buatin camilan ini. Buatan para bibi tak enak seenak buatan kamu Mei. Ucap Reina lembut. Meira terkekeh. Ratu drama! Ucap Meira kemudian berlalu dari hadapan Reina dan Rendi. Meira! Teriak Reina. Namun Meira terus melanjutkan langkahnya. Sepertinya Meira marah sama aku Kak, ucap Reina lirih. Apa kita udahan aja ya Kak, lanjut Reina sendu. Namun Rendi tidak menanggapinya. Rendi justru masih betah menatap arah kemana Meira pergi. Reina yang melihatnya mengepalkan tangannya kuat. Niatnya ia mau memanasi Meira. Justru kini dirinya sendiri yang terbakar. Kak, ucap Reina seraya menepuk pundak Rendi. Iya ada apa, jawab Rendi gelagapan. Kakak kenapa? Ada yang kakak mau? Tanya Reina lagi. Enggak, ayo kita lanjutkan. Ucap Rendi terbata. Keduanya melanjutkan mengerjakan tugas Reina. Namun dalam hati Reina memaki Meira dengan penuh kebencian. Hari berganti hari ini weekend. Meira tidak kemana-mana. Ia hanya menghabiskan waktu liburnya di rumah saja. Sesekali ia keluar ke halaman belakang untuk berkumpul dengan para pelayan keluarga Sony Mahendra. Dengan para pelayan, Meira merasa dirinya dihargai, sangat berbeda dengan perlakuan keluarganya yang tidak pernah menganggap keberadaannya. Meira kini memangku laptopnya di gazebo yang berada di halaman belakang. Ia tengah fokus dengan ketikannya. Para bibi yang sudah tahu apa yang dikerjakan Meira memilih untuk tidak mengganggu. Mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa mengganggu Meira. Setelah cukup lama, salah satu dari mereka bersama Mbok Yem datang membawa camilan dan air es untuk Meira. Ini non cantik diminum dulu biar makin semangat nulisnya, ujar salah satu pelayan itu. Terima kasih Bi, ucap Meira seraya tersenyum. Mbok pengen baca karya non Meira, tapi mata Mbok rabunya kebangetan, ucap Mbok Yem. Meira tertawa mendengar penuturan Mbok Yem. Nanti Mei belikan kacamata buat Mbok ya, biar Mbok bisa lebih jelas kalau mau baca apa-apa, ucap Meira. Gak usah non, emang sudah tua, sudah waktunya pensiun baca-baca hal yang serius sepertinya, ucap Mbok Yem. Membuat semua yang berada di sana tertawa. Hal seperti ini yang membuat Meira senang berada di tengah-tengah para bibi. Karena ia tak mendapatkan hal itu dari keluarganya sendiri. Diarti. Ponsel Meira berdering. Waalaikumsalam, ya halo. Wajah Meira menegang. Ada apa? Kamu gak apa-apa? Aku bisa bantu apa? Ya aku kesana sekarang, tapi beneran kamu gak kenapa-napa kan? Ya sudah aku kesana, aku siap-siap bentar. Iya gak siap-siap deh, aku berangkat sekarang. Panggilan terputus. Ada apa non? Tanya Big Yem. Nadira Bi, katanya butuh bantuan tapi gak tahu apa. Jawab Meira seraya membereskan peralatannya. Non cantik teman non Meira yang waktu itu di rumah sakit, ya non, ucap Mbok Yem. Iya Mbok, Mei pergi dulu ya, ucap Meira tergesa. Ia ingin tenang tapi mendengar nada bicara Nadira seperti sedang tengah gelisah, ia tak bisa untuk tidak khawatir. Terlebih Nadira berkata kini ia berada di hotel. Berbagai pikiran buruk berada di benak Meira, ia takut terjadi hal yang tak diinginkan pada sahabatnya itu. Namun ia berdoa dalam hatinya semoga sahabatnya itu baik-baik saja. Bab 7, diminta menikah dengan Papa Nadira. Meira turun dari taksi, kemudian ia berlari menuju hotel yang sudah dijelaskan oleh Nadira. Meira segera mencari kamar di mana Nadira berada, dengan berbekal cat yang sudah Nadira kirimkan sejak ia di jalan tadi. Rasa khawatir dan panik menjadi satu, tiba di depan ruangan yang Nadira katakan. Meira langsung mengetuk pintu dengan tak sabar, tapi saat pintu sudah terbuka, terlihat Nadira membuka pintu dalam keadaan baik-baik saja, hanya saja terlihat raut wajahnya sedang bingung. Meira menghela nafas lega karena melihat sahabatnya baik-baik saja. Ia langsung memeluk erat sahabatnya itu. Nah, kamu gak apa-apa? Tanya Meira kemudian. Nafasnya ngos-ngosan karena ia berlari dari bawah, saking panik dan khawatirnya pada sang sahabat. Nadira tersenyum kikuk, ia merasa bersalah terhadap Meira, karena ia sudah membuat sahabatnya itu khawatir. Aku gak apa-apa Mei, jawab Nadira. Masuk, Mei ayo duduk, ini minum dulu, ucap Nadira lagi. Meira menerima air minum yang diberikan oleh Nadira dan meneguknya hingga tandas. Kini Meira baru menyadari jika di ruangan itu tidak hanya ada dirinya dan Nadira saja, melainkan ada keluarga Nadira, yakni Sean Papa Nadira,
Ryu dan Rio kedua adik kembar Nadira serta Oma Nadira yang kini tengah duduk memijit pelipisnya. Setelah dirasa merah cukup tenang, raut wajah Nadira berubah menjadi serius. Mei, aku mau minta tolong sama kamu, ucap Nadira. Mau minta tolong apa, Nah? Kalau aku bisa pasti aku bantu, ucap Meira. Kamu butuh apa? Tanya Meira lagi. Nadira yang duduk di hadapan Meira, kini berpindah menjadi berdiri menggunakan kedua lututnya. Ia menggenggam tangan Meira penuh harap. Mei, tolong nikah sama papaku, ucap Nadira yakin. Meira refleks menarik kedua tangannya yang tengah digenggaman oleh Nadira. Ia menutup mulutnya tak percaya dengan ucapan sahabatnya. Nadira, apa maksud kamu? Ini yang kamu bilang menyelesaikan masalah, bentak Sean papa Nadira. Nah, kamu lagi gak enak badan ya? Ucap Meira tersenyum kikuk. Ia berpikir jika sahabatnya sedang salah bicara. Nadira tidak menghiraukan bentakan papanya. Aku gak sakit, Mei. Aku mau kamu jadi istri papaku, jelas Nadira. Nadira, jangan keterlaluan, bentak Sean. Yang keterlaluan itu papa. Gara-gara papa gak dengerin kami. Lihat Oma, lihat di luar sana, tamu-tamu sudah mulai berdatangan, bentak Nadira balik. Papa gak peduli, marah Sean. Papa gak peduli, tapi lihat di depan, rekan bisnis papa banyak. Gara-gara wanita murahan itu, papa mau kehilangan semuanya, ucap Nadira. Sean terduduk, ia tahu apa yang dikatakan putrinya benar. Semua sudah di depan mata. Ia tahu bagaimana dunia bisnis. Hal kecil saja bisa berpengaruh, terlebih hal seperti ini. Ia melirik sang mama, terlihat wajahnya seolah pasrah, bahkan sejak tadi mamanya hanya diam tak berbicara sama sekali. Dalam hati ia, was-was takut kesehatan sang mama drop lagi karena ulahnya. Sean mengumpat dalam hatinya. Ia berpikir harusnya tadi ia suruh asistennya untuk membunuh calon istrinya saja. Flashback on. Sean sudah menunggu hari ini, di mana ia akan menikah dengan wanita pujaan hatinya, yakni Tasha. Sean dan Tasha sudah merajut kasih selama 5 tahun lamanya. Meski ketiga anaknya kompak menolak kehadiran Tasha dalam hidupnya, Sean tidak peduli. Ia yakin ketiga anaknya lambat laun akan menerima Tasha sebagai ibu sambung mereka. Hingga pada hari di mana ia nekat akan menikahi Tasha tanpa restu dari anak-anaknya. Karena menurut Sean pengorbanan Tasha sudah banyak, Tasha yang seorang model mau meninggalkan karirnya setelah mereka menikah nanti itu adalah hal besar. Meski awalnya Tasha menolak permintaan Sean, tapi Sean tak pernah lelah untuk membujuk Tasha untuk mau mereka segera menikah. Karena bukan Sean namanya, ia tidak menyukai istrinya menjadi pusat perhatian. Jadi pekerjaan Tasha sangat bertolak belakang dengan kemauan Sean. Meski awal Sean dan Tasha kenal karena Sean tertarik saat Tasha menjadi model di satu acara yang Sean datangi. Tapi sungguh Sean selama ini sangat berusaha menahan cemburu setiap kali melihat Tasha menjadi pusat perhatian orang. Beruntung hal itu akan segera berakhir karena setelah di tahun kelima mereka merajut kasih, Sean akhirnya bisa membujuk Tasha untuk segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, dan itu artinya Tasha harus meninggalkan dunia modeling sesuai kemauan Sean. Pagi hari, Sean sudah terlihat gagah dengan tuxedo hitam yang melekat pas di tubuhnya. Duda tiga anak itu terlihat sangat tampan. Kebahagiaan terpancar jelas di wajahnya. Pintu kamarnya diketuk, terdengar suara putri kesayangannya memanggilnya. Dan benar saat membuka pintu kamarnya, lebih tepatnya kamar hotel yang sudah ia pesan, terlihat keluarga kecilnya di sana. Ketiga anaknya dan juga sang mama sudah lengkap mengenakan pakaian masing-masing dengan warna yang sama. Sean membawa keluarganya masuk. Maafkan papa ya nak, kali ini papa hanya ingin mengejar kebahagiaan papa, ucap Sean pada anak-anaknya. Nadira dan si kembar kompak mengangguk. Kami doakan semoga nanti papa bahagia dengan Tante Tasha, ucap Ryu salah satu anak kembarnya. Obrolan hangat terjadi di kamar Sean, hal yang sangat jarang Sean lakukan selama ini. Karena sejak istri pertamanya meninggal, Sean seolah menjadi orang yang gila kerja sehingga ia memiliki waktu sedikit dengan keluarganya. Nah, kamu bisa mau kan lihat calon mamamu di kamar nomor 042, sudah selesai dirias atau belum? Ucap Sean pada putrinya Nadira. Terlihat Nadira mengangguk, Sean tersenyum melihat putrinya yang sudah mulai mau mendekatkan diri pada calon istrinya. Ia yakin Tasha calon istrinya itu sebentar lagi bisa mengambil hati ketiga anaknya. Nadira keluar dari kamar sang papa, namun beberapa saat kemudian. Pa, gak ada orang di kamar 042. Aku buka pintunya gak dikunci, cuma nemu ini, ucap Nadira dengan wajah panik, seraya menunjukkan sebuah note pada Sean papanya. Yang bertuliskan, maafkan aku harus pergi, tolong jangan mencariku, Tasha. Sean meremas note itu, kemudian segera menuju kamar calon istrinya itu. Ternyata benar Tasha sudah tidak ada. Kemudian Sean beralih ke kamar sebelahnya, di mana kamar itu ditempati oleh kedua orang tua Tasha. Hasilnya juga sama. Tidak ada orang di sana. Sean langsung mengambil ponselnya dan menghubungi sang asisten yang kini masih berada dalam perjalanan menuju hotel.
Setelah itu, Sean hendak bertanya kepada petugas hotel tentang keberadaan calon istri dan keluarganya. Namun sang putri yang sejak tadi mengikutinya mencegahnya. "Pak, kita kembali ke kamar papa, jangan gegabah," ucap putrinya Nadira. Sean menurut saat putrinya membawanya kembali ke dalam kamar. "Jangan sampai bocor dulu, Pak. Kita cari Tante Tasya sendiri. Jangan sampai ada orang lain tahu dulu kalau Tante Tasya kabur," ucap Nadira. Sean membenarkan apa yang putrinya katakan. Setelah beberapa saat, Rendra asisten Sean mengetuk pintu kamar Sean. Ia menunjukkan sebuah rekaman CCTV, di mana terlihat Tasya dan kedua orang tuanya keluar di jam 3 dini hari dengan tergesa-gesa ketiganya kompak mengenakan penutup kepala. Namun saat Rendra mencari rekaman di area luar hotel CCTV tidak menjangkau keberadaan ketiganya. Sepertinya Tasya dan keluarganya sengaja menghindari tempat yang bisa dijangkau oleh CCTV. "Saya akan memerintahkan anak buah kita untuk menutup semua akses darat dan udara menuju luar kota maupun luar negeri," ucap Rendra, kemudian segera mengutak-atik ponselnya. "Berhenti, Ren," ucap Sean dingin. Tentu saja gerakan tangan Rendra langsung berhenti. "Biarkan saja. Jika ia memilih pergi maka biarkan saja. Sebarkan ke semua media jika acara pernikahanku batal," ucap Sean tegas. "Enggak! Aku nggak setuju!" Nadira menimpali. "Jangan bikin malu, Pak. Pikirkan reputasi Papa," ucap Nadira. "Mau gimana lagi, Nah? Tasya sudah pergi," ucap Sean menahan amarah. Nadira tampak berpikir, kemudian Nadira berkata, "Nadira akan menyelesaikan masalah ini." Sean terduduk, ia memijit pelipisnya. Ia tak bisa berpikir jernih kali ini, rasa marah kecewa bercampur menjadi satu. "Om, tolong Om handle dulu tamu di luar, nggak perlu cari Tante Tasya lagi," ucap Nadira pada asisten papanya. "Baik, Non," ucap Rendra menurut. Meski sebenarnya ia juga bingung apa yang hendak putri atasannya itu lakukan. Flashback off.